Saya sudah berdoa, saya sudah memilih, saya sudah menjalankan suatu aturan-aturan, tapi kenapa Allah juga tidak meridhoi? Yang jadi ganjalan saya waktu itu, saya memikirkan begini, Pak, Gusti Allah ini berarti nggak Rahman Rahim ya? Katanya dia itu kalau meminta itu pasti diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari jawaban tadi, banyak orang yang mengatakan begini, Pak ya, kalau kita bicara soal zahir, hidup itu adalah pilihan karena ada banyak keinginan gitu. Tapi sementara mungkin jamaah di sini juga banyak yang mengatakan bahwa hidup itu benar-benar pilihan. Apa yang dia inginkan dia tidak tercapai. Ingin kaya, ingin anak yang soleha. Kemudian saya kadang juga berpikir begini, saya sudah berdoa, saya sudah memilih, saya sudah menjalankan suatu aturan-aturan, tapi kenapa Allah juga tidak meridhoi? Yang jadi ganjalan saya waktu itu, saya memikirkan begini, Pak, Gusti Allah ini berarti nggak Rahman Rahim ya? Katanya dia itu kalau meminta itu pasti diberi. Kemudian ada banyak orang yang bilang gitu, kalau gagal itu berarti memang itu sudah takdir. Loh, kalau takdir saya dikatakan jelek, berarti Tuhan itu tidak adil, sementara teman saya nggak pernah berdoa dan sebagainya diberi kemudahan. Akhirnya saya menyimpulkan dari penjelasan Pak Yai tadi, ternyata hidup ini adalah perjalanan. Kita dijalankan dan dibuka, lalu kita sadar dengan zikir, oh ternyata inilah hidup itu harus ada ujian. Kemudian Tuhan meningkatkan lagi dengan cobaan. Disitulah kita masuk belajar dengan ilmu tauhid ini, berarti saya insya Allah sudah pencapaian. Mudah-mudahan semua jamaah di sini juga mengalami ketenangan zikir sirrul asrar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sifatnya adalah pentaskean. Memang hidup ini adalah proses perjalanan. Kita tahu dalam satu ayat, proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahasa Jawa kita dulu sing kelangan Jawa ni wisan sangkan paraning dumati. Mungkin lain waktu kalau tak dakwah cara moncopat, Pak, tapi tak apal nisik apa jenenge tembang-tembangnya. No, isine api-api lho Pak niku. Memang lagune iku nadane iku koyo gandang. Gandang to nek diwasani gandang ya. Ini kalau dimasukkan di orang-orang syariat haram, gandang gitu. Gandang kan tidak terlepas dari bahar loh Pak. Bahar itu lugot. Lugot sing ngelok-ngelok nih lho. Kula eling nek nyetel gandang nek mari subuh kula biyen niku diseneni Abah. Sampe nek mari subuh dulu nyetel radio. Sandang pangan ya lho ya, Pak. Murah sandang pangan. Langsung dipuwateni Abah ngoten niku lagu. Nggih ngapunten kata. Ojo gandang, maca Quran lagokno. Iku bener nek wong syariat lah ngoten nah. Tapi nek gandang gak oleh. Pun baik cek tambah kontroversi kapan-kapan kula tak gandang. Ngeten. Ngapunten. Perjalanan innalillahi kita piye carane bisa wa inna ilaihi rajiun. Ning Quran dalil tentang itu banyak sekali. Perintah Allah untuk lekas kembali kepada Allah. Bahkan ini jenengan umpami kenal kali Mbah Yai Ma'ruf Dunglu Kediri, ada istilah sholawat wahidiyah. Fafirru ilallah. Ini kuncinya ada di situ. Fafirru, lekas kembalilah, larilah kau pada Allah sebelum datangnya satu kematian. Kalau nggak salah tahun berapa saya itu ditakdirnya Allah sakit musyahafah terhadap beliau. Sing perlunya bertanya tentang masalah kalimah ya sayyidi ya Rasulullah untuk bisa fafiru ilallah, tentang wasilah.
secara syariah loh ya, kalau tidak melalui Kanjeng Nabi itu kita tidak bisa sampai pada Allah, karena nur Muhammad hanya padat terhadap Kanjeng syariat. Tak tutup syariat ini disebut wasilah. Makanya torikoh yang diakui oleh Jatman hanyalah torikoh yang muktabaroh. Apa muktabaroh? Sanatiku muttasil, sambung sampai Kanjeng Nabi. Sanat berarti sambung sampai Kanjeng Nabi. Sekarang aku tanya, jujur-jujuran, apakah panjenengan yang ada di torikoh A sampai Z yang diakui sebagai torikoh mutabaroh, sudahkah hatimu bertemu Allah? Yang kedua, berapa puluh tahun Anda bertorikoh itu? Ini perlu dibuka diskusi loh Pak, dan ini penting karena berkenaan langsung dengan nasib kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Bukan nasab loh ya, saya bicara nasib, bukan bicara nasab. Nasib kita itu di dunia dan di akhirat itu bagaimana? Ingat surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia masih buta, belum bertemu Allah, kok ya sudah meninggal, maka di akhirat pun juga begitu. Wamang kana yarjul wamang kana fi hadhihi a'ma wamang kana fi hadhihi dunia a'ma, hati kita buta pada Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat pun juga buta, wa adallu, dan lebih gelap, lebih tersesat abani sabilan, jalannya. Kita harus mengadakan seminar untuk menjawab ini sebetulnya, khususnya kita yang sudah didapuk sebagai mursyid. Mohon maaf, saya bukan mursyid, saya mursal. Makanya bukan kepentingan saya cuma memberikan arahan saja, memberikan usulan. Kita sebagai mursyid harus mikir kepada murid pengikut kita, sudahkah sampai pada Allah? Sebab mohon maaf Pak, kula ningali fakta di lapangan, pengikut thariqah niku pun tua-tua, wis akeh sing padha ambulem. Harus kita pikirkan, kita sebagai mursyidnya, sudahkah sampai pada Allah? Dan sebelum sampai, kita harus tahu tanda-tanda kalau sudah ma'rifatullah. Ini harus kita diskusikan antara mursyid. Makanya lewat Jatman yang baru ini, saya harapkan setiap mursyid suruh untuk memberikan taklim tentang la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Otomatis harus membahas tentang ilmu tauhid, ilmu tasawuf, biar murid-murid kita bisa betul-betul ketika suluk itu bisa wusul datang Allah. Ingat, kembali kepada materi kita, tidak ada yang bisa menolong kecuali hanyalah Allah. Jadi memang betul Pak, sebetulnya itu proses kita, innalillahi, kita itu asalnya fitrah Pak. Artinya fitrah, ruhaniyah, belum kecampuran, belum khianat dengan bentuk memuja-memuji terhadap makhluk, belum. Ketika saat kita Allah meniupkan roh sampai batas akil balik, setelah akil balik baru kita masuk ke alam yang kotor, alam yang gelap. Semua kita seperti itu. Makanya inilah maksud innalillahi, proses. Sekarang kita dituntut wa inna ilaihi roji'un. Mutu qoblal maut, matilah kau sebelum datangnya kematian. Ya udah, disinilah kita akan kembali kepada alam yang fitrah lagi, yang pernah kita alami dengan cara yaitu tadi, bertauhidlah, ikuti ajaran Rasulullah, jangan di syariat saja tetapi juga di hakikat. Ini juga berlaku pada Nabi Adam. Kuncinya mana Nabi Adam bisa kembali ke surga? Kuncinya mana? Jasadnya itu tadi,
ruhaniyah bisa kembali ke rahmat Allah. Dan ini juga diteladankan Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi yang akhir ini. Adam, enak aning dunya awakmu, nyonyor Gusti, nyonyor, pingin mangan ya leren nyambut gawe, nandur padi, waktu ning surga dhisik ora, pingin balik ya fatalaqo Adamu mir rabbi kalimatim fataba alai. Wajib kamu menerima kalimat iki. Apa? Wahyu, Pak. Wahyu. Apa yang dimaksud kalimat? Kalimat iki memakai jamak, Pak. Wahyu, beberapa wahyu. Wahyu yang dimaksud ini adalah petunjuk Allah tentang ruhaniyah, bagaimana caranya ruhaniyah bisa kembali mengakhatkan datang Allah. Ini kalimat. Sehingga Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi juga memberikan teladan yang tertuang di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wujude uswah, contoh yang bagus mana? Liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang-orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, alam akhirat. Di mana ke alam akhirat? Di dunia ini. Carane tinggalkan alam dunia, lihatlah, tengoklah alam akhirat. Terus bagaimana caranya untuk menengok alam akhirat di dunia ini? Jenengan harus kholwat, titik. Wa dzakarallaha katsiron. Semuanya itu kuncinya ada di zikir. Zikir yang sebanyak-banyaknya, eling, sadar tadi.